Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumiddin. Sahabat sekalian rahimakumullah wa hafizakumullah. Pada video kali ini kita akan sama-sama menyimak beberapa nasihat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam Futuhul Ghaib. Risalah yang pertama. Ada 3 perkara yang wajib diperhatikan oleh setiap mukmin di dalam seluruh keadaan, yaitu: pertama, melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, menjauhkan diri dari segala yang haram. Yang ketiga, ridho dengan hukum-hukum dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga perkara ini jangan sampai tidak ada pada seorang mukmin. Oleh karena itu, seorang mukmin harus memikirkan perkara ini, bertanya kepada dirinya tentang perkara ini, dan anggota tubuhnya melakukan perkara ini. Risalah yang kedua. Ikutilah dengan ikhlas jalan yang telah ditempuh oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan janganlah merubah jalan itu. Patuhlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan jangan sekali-kali berbuat durhaka. Bertauhidlah kepada Allah dan jangan menyekutukannya. Allah itu maha suci dan tidak memiliki sifat-sifat tercela atau kekurangan. Janganlah ragu-ragu terhadap kebenaran Allah. Bersabarlah dan berpegang teguhlah kepadanya. Bermohonlah kepadanya dan tunggulah dengan sabar. Bersatu padulah dalam mentaati Allah dan janganlah berpecah belah. Saling mencintailah di antara sesama dan janganlah saling mendengki. Hindarkanlah diri dari segala noda dan dosa. Hiasilah dirimu dengan ketaatan kepada Allah. Janganlah menjauhkan diri kepada Allah dan janganlah lupa padanya. Janganlah lalai untuk bertobat kepadanya dan kembali kepadanya. Janganlah jemu untuk memohon ampun kepada Allah pada siang dan malam hari. Mudah-mudahan kamu diberi rahmat dan dilindungi olehnya dari mara bahaya dan azab neraka, diberi kehidupan yang berbahagia di dalam syurga, bersatu dengan Allah dan diberi nikmat-nikmat olehnya. Kamu akan menikmati kebahagiaan dan kesentausaan yang abadi di syurga bersama para nabi, orang-orang siddiq, para syuhada, dan orang-orang soleh. Kamu akan hidup kekal di dalam syurga itu untuk selama-lamanya. Risalah yang ketiga. Manakala seorang hamba Allah diuji oleh Allah, maka mula-mula ia akan melepaskan dirinya dari ujian atau cobaan yang menyusahkannya itu. Jika tidak berhasil, maka ia akan meminta pertolongan kepada orang-orang lain seperti para raja, para pengusaha, orang-orang dunia atau para hartawan. Jika ia sakit, maka ia akan meminta pertolongan kepada dokter atau dukun. Jika hal ini pun tidak berhasil, maka ia kembali menghadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memohon dan meratap kepadanya. Selagi ia masih bisa menolong dirinya sendiri, ia tidak akan meminta pertolongan kepada orang lain. Dan selagi pertolongan orang lain masih ia dapatkan, maka ia tidak akan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ia tidak mendapatkan pertolongan Allah, maka ia akan terus meratap, sholat, berdoa, dan menyerahkan diri dengan sepenuh harapan dan kecemasan terhadap Allah Ta'ala. Sekali-kali Allah tidak akan menerima ratapannya sebelum dia memutuskan diri dari keduniaan.
Setelah ia terlepas dari hal-hal keduniaan, maka akan tampaklah ketentuan dan keputusan Allah pada orang itu, dan lepaslah ia dari hal-hal keduniaan. Selanjutnya, hanya ruh sajalah yang tinggal padanya. Dalam peringkat ini, yang tampak olehnya hanyalah kerja atau perbuatan Allah, dan tertanamlah di dalam hatinya kepercayaan yang sesungguhnya tentang tauhid atau keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hakikatnya, tidak ada pelaku atau penggerak atau yang mendiamkan kecuali Allah saja. Tidak ada kebaikan dan tidak ada keburukan. Tidak ada kerugian dan tidak ada keuntungan. Tidak ada faedah dan tidak pula ada anugerah. Tidak terbuka dan tidak pula tertutup. Tidak mati dan tidak hidup. Tidak kaya dan tidak pula apa-apa, melainkan semuanya di tangan Allah. Hamba Allah itu tidak ubahnya seperti bayi yang berada di pangkuan ibunya, atau seperti orang mati yang sedang dimandikan, atau seperti bola di kaki pemain bola, melambung, bergulir ke atas, ke tepi dan ke tengah, senantiasa berubah tempat dan kedudukannya. Ia tidak mempunyai daya dan upaya, maka hilanglah ia keluar dari dirinya dan masuk ke dalam perbuatan Allah semata-mata. Hamba Allah semacam ini hanya melihat Allah dan perbuatannya. Yang didengar dan diketahuinya hanyalah Allah. Jika ia melihat sesuatu, maka yang dilihatnya itu adalah perbuatan Allah. Jika ia mendengar atau mengetahui sesuatu, maka yang didengar dan diketahuinya itu hanyalah firman Allah. Dan jika ia mengetahui sesuatu, maka ia mengetahuinya itu melalui pengetahuan Allah. Ia akan diberi anugerah Allah. Beruntunglah ia karena dekat dengan Allah. Ia akan dihiasi dan dimuliakan. Ridholah ia kepada Allah. Bertambah dekatlah ia kepada Tuhannya. Bertambah cintalah ia kepada Allah. Bertambah khusyuklah ia mengingat Allah. Bersemayamlah ia di dalam Allah. Dan Allah akan memimpinnya dan menghiasinya dengan kekayaan cahaya ilmu Allah. Maka terbukalah tabir yang menghalanginya dari rahasia-rahasia Allah yang maha agung. Ia hanya mendengar dan mengingat Allah yang maha tinggi, maka ia senantiasa bersyukur dan sholat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Risalah yang keempat. Apabila kamu mati dari makhluk, maka akan dikatakan kepadamu, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada kamu. Kemudian Allah mematikan kamu dari nafsu-nafsu badaniyah. Apabila kamu telah mati dari nafsu badaniyah, maka akan dikatakan kepada kamu, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada kamu. Kemudian Allah akan mematikan kamu dari kehendak-kehendak dan nafsu. Dan apabila kamu telah mati dari kehendak dan nafsu, maka akan dikatakan kepada kamu, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepadamu. Kemudian Allah akan menghidupkan kamu di dalam suatu kehidupan yang baru. Setelah itu, kamu akan diberi hidup yang tidak ada mati lagi. Kamu akan dikayakan dan tidak akan pernah papa lagi. Kamu akan diberkati dan tidak akan dimurkai. Kamu akan diberi ilmu sehingga kamu tidak akan pernah bodoh lagi. Kamu akan diberi kesentausaan dan kamu tidak akan merasa ketakutan lagi. Kamu akan maju dan tidak akan pernah mundur lagi. Nasib kamu akan baik, tidak akan pernah buruk. Kamu akan dimuliakan dan tidak akan dihinakan. Kamu akan didekati oleh Allah dan tidak akan dijauhi olehnya. Martabat kamu akan menjadi tinggi dan tidak akan pernah rendah lagi. Kamu akan dibersihkan sehingga kamu tidak lagi merasa kotor. Ringkasnya, jadilah kamu seorang yang tinggi dan memiliki kepribadian yang mandiri. Dengan demikian, kamu boleh dikatakan sebagai manusia super atau orang yang luar biasa. Jadilah kamu ahli waris para rasul, para nabi, dan orang-orang yang siddiq. Dengan demikian, kamu akan menjadi titik akhir bagi segala kewalian. Dan wali-wali yang masih hidup akan datang menemui kamu. Melalui kamu, segala kesulitan dapat diselesaikan. Dan melalui sholatmu,
tanaman-tanaman dapat ditumbuhkan, hujan dapat diturunkan, dan malapetaka yang akan menimpa umat manusia dari seluruh tingkatan dan lapisan dapat dihindarkan. Boleh dikatakan kamu adalah polisi yang menjaga kota dan rakyat. Risalah yang kelima. Apabila kamu melihat dunia dikuasai oleh ahli-ahli dunia dengan perhiasan dan kekosongannya, dengan penipuan dan perangkapnya, dan dengan racunnya yang membunuh, yang di luar nampak lembut tetapi di dalamnya sangat membahayakan, cepat merusak dan membunuh siapa saja yang memegangnya, yang menipu mereka dan yang menyebabkan mereka lengah terhadap dosa dan maksiat. Apabila kamu melihat semua itu, maka hendaklah kamu bersikap sebagai seorang yang melihat seseorang yang sedang buang air besar, yang membuka auratnya dan mengeluarkan bau busuk. Dalam keadaan seperti itu, hendaklah kamu memalingkan pandanganmu dari ketelanjangannya dan menutup hidungmu supaya tidak mencium bau yang busuk. Demikian pula lah hendaknya kamu bersikap kepada dunia. Apabila kamu melihatnya, maka hendaklah kamu memalingkan pandanganmu dari pakaiannya dan tutuplah hidungmu supaya tidak mencium bau busuk gemerlapnya yang tidak kekal. Semoga dengan demikian kamu dapat selamat dari bahaya dan cobaannya. Apa yang telah ditetapkan Allah untukmu pasti akan kamu rasakan. Allah telah berfirman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, dan janganlah kamu tunjukkan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia untuk kami cobai mereka dengannya, dan karunia Tuhan kamu adalah yang lebih baik dan lebih kekal. Risalah yang keenam. Hindarkanlah dirimu dari orang ramai dengan perintah Allah, dari nafsumu dengan perintahnya, dan dari kehendakmu dengan perbuatannya, agar kamu pantas untuk menerima ilmu Allah. Tanda bahwa kamu telah menghindarkan diri dari orang ramai adalah secara keseluruhannya kamu telah memutuskan segala hubungan kamu dengan orang ramai dan telah membebaskan seluruh pikiranmu dengan segala hal yang bersangkutan dengan mereka. Tanda bahwa kamu telah putus dari nafsumu adalah apabila kamu telah membuang segala usaha dan upaya untuk mencapai kepentingan keduniaan dan segala hubungan dengan cara-cara duniawi untuk mendapatkan suatu keuntungan dan menghindarkan bahaya. Janganlah kamu bergerak untuk kepentinganmu sendiri. Janganlah kamu bergantung kepada dirimu sendiri di dalam hal-hal yang bersangkutan dengan dirimu. Janganlah kamu melindungi dan menolong dirimu dengan dirimu sendiri. Serahkanlah segalanya kepada Allah, karena Dialah yang memelihara dan menjaga segalanya, sejak dari awalnya hingga kekal selamanya. Dialah yang menjaga dirimu di dalam rahim ibumu sebelum kamu dilahirkan, dan Dia pula lah yang memelihara kamu semasa kamu masih bayi. Tanda bahwa kamu telah menghindarkan dirimu dari kehendakmu dengan perbuatan Allah adalah apabila kamu tidak lagi melayani kebutuhan-kebutuhanmu, tidak lagi mempunyai tujuan apa-apa, dan tidak lagi mempunyai kebutuhan atau maksud lain, karena kamu tidak mempunyai tujuan atau kebutuhan selain kepada Allah semata-mata. Perbuatan Allah tampak pada kamu, dan pada masa kehendak dan perbuatan Allah itu bergerak. Badanmu fasih, hatimu tenang, pikiranmu luas, mukamu berseri, dan jiwamu bertambah subur. Dengan demikian, kamu akan terlepas dari kebutuhan terhadap kebendaan, karena kamu telah berhubungan dengan Al-Khaliq. Tangan yang maha kuasa akan menggerakkanmu, lidah yang maha abadi akan memanggilmu. Tuhan semesta alam akan mengajar kamu dan memberimu pakaian cahayanya dan pakaian kerohanian, serta akan mendudukkan kamu pada peringkat orang-orang alim terdahulu. Setelah mengalami semua ini, hati kamu akan bertambah lebur, sehingga nafsu dan kehendakmu akan hancur
bagaikan sebuah tempayan yang pecah yang tidak lagi berisikan air walau setetes pun. Kosonglah dirimu dari seluruh perilaku kemanusiaan dan dari keadaan tidak menerima suatu kehendak selain kehendak Allah. Pada peringkat ini, kamu akan dikaruniai keramat-keramat dan perkara-perkara yang luar biasa. Pada zahirnya, perkara-perkara itu datang darimu, tapi yang sebenarnya adalah perbuatan dan kehendak Allah semata. Oleh karena itu, masuklah kamu ke dalam golongan orang-orang yang telah luluh hatinya dan telah hilang nafsu-nafsu kebinatangannya. Setelah itu, kamu akan menerima sifat-sifat ketuhanan yang maha tinggi. Berkenaan dengan hal inilah, maka Nabi besar Muhammad SAW bersabda, yang artinya, aku menyukai 3 perkara dari dunia ini: bau-bauan yang harum, wanita, dan sholat yang apabila aku melakukannya, maka mataku akan merasa sejuk di dalamnya. Semua ini diberikan kepadanya setelah seluruh kehendak dan nafsu sebagaimana disebutkan di atas terlepas dari dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya aku bersama mereka yang telah luluh hatinya karena aku. Allah Ta'ala tidak akan menyertai kamu sekiranya semua nafsu dan kehendakmu itu tidak diluluhkan. Apabila semua itu telah hancur dan luluh dan tidak ada lagi yang tersisa pada dirimu, maka telah pantaslah kamu untuk diisi oleh Allah, dan Allah akan menjadikan kamu sebagai orang baru yang dilengkapi dengan tenaga dan kehendak yang baru pula. Jika egomu tampil kembali, walaupun hanya sedikit, maka Allah akan menghancurkannya lagi, sehingga kamu akan kosong kembali seperti semula, dan untuk selamanya kamu akan tetap luluh hati. Allah akan menjadikan kehendak-kehendak baru di dalam diri kamu, dan jika dalam pada itu masih juga terdapat diri atau egomu, maka Allah pun akan terus menghancurkannya. Demikianlah terus terjadi hingga kamu menemui Tuhanmu di akhir hayatmu nanti. Inilah maksud firman Tuhan, yang artinya, sesungguhnya aku bersama mereka yang telah luluh hatinya karena aku. Kamu akan mendapatkan dirimu kosong, yang sebenarnya ada hanyalah Allah. Di dalam hadis kudusi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, hambaku yang taat senantiasa memohon untuk dekat denganku melalui solat-solat sunatnya, sehingga aku menjadikannya sebagai rekanku, dan apabila aku menjadikan dia sebagai rekanku, maka aku menjadi telinganya yang dengan itu ia mendengar, menjadi matanya yang dengannya ia melihat, menjadi tangannya yang dengannya ia memegang, dan menjadi kakinya yang dengannya ia berjalan, yakni ia mendengar melalui aku, memegang melalui aku, dan mengetahui melalui aku. Sebenarnya ini adalah keadaan fana apabila kamu sudah melepaskan dirimu dan makhluk, karena makhluk itu bisa baik dan bisa juga jahat, dan karena diri kamu itu bisa baik dan juga bisa jahat, maka menurut pandanganmu tidak ada suatu kebaikan yang datang dari diri kamu atau dari makhluk itu, dan kamu tidak akan merasa takut kepada datangnya kejahatan dari makhluk. Semua itu terletak di tangan Allah semata. Karenanya datangnya buruk dan baik itu dialah yang menentukannya semenjak awalnya. Dengan demikian, dia akan menyelamatkan kamu dari segala kejahatan makhluknya dan menenggelamkan kamu di dalam lautan kebaikannya, sehingga kamu menjadi titik tumpuan segala kebaikan, sumber keberkatan, kebahagiaan, kesentausaan, nur, keselamatan, dan keamanan. Oleh karena itu, fana adalah tujuan, sasaran, ujung, dan dasar perjalanan wali Allah. Semua wali Allah dengan tingkat kemajuan mereka telah memohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah untuk menggantikan kehendak atau kemauan mereka dengan kehendak atau kemauan Allah. Mereka semuanya menggantikan kemauan atau kehendak mereka dengan kemauan atau kehendak Allah.
Pendek kata, mereka itu memfanakan diri mereka dan mewujudkan Allah. Karena itu mereka dijuluki abdal, atau perkataan yang diambil dari kata badal yang berarti pertukaran. Menurut mereka, menyekutukan kehendak mereka dengan kehendak Allah adalah suatu perbuatan dosa. Sekiranya mereka lupa sehingga mereka dikuasai oleh emosi dan rasa takut, maka Allah yang Maha Kuasa akan menolong dan menyadarkan mereka. Dengan demikian, mereka akan kembali sadar dan memohon perlindungan kepada Allah. Tidak ada manusia yang benar-benar bebas dari pengaruh kehendak egonya, kecuali malaikat. Para malaikat dipelihara oleh Allah dalam kesucian kehendak mereka, dan para nabi dipelihara dari nafsu badaniyah mereka. Sedangkan jin dan manusia telah diberi tanggung jawab untuk berakhlak baik, tetapi mereka tidak dipelihara dari dipengaruhi oleh dosa dan maksiat. Para wali dipelihara dari nafsu-nafsu badaniyah, dan abdal dipelihara dari kekotoran kehendak atau niat. Walaupun demikian, mereka tidak bebas mutlak, karena mereka pun mungkin mempunyai kelemahan untuk melakukan dosa. Tapi dengan kasih sayangnya, Allah akan menolong dan menyadarkan mereka. Risalah ke-7. Keluarlah dari dirimu sendiri dan serahkanlah segalanya kepada Allah. Penuhi hatimu dengan Allah, patuhlah kepada perintahnya, dan larikanlah dirimu dari larangannya, agar nafsu badaniyahmu tidak memasuki hatimu setelah ia keluar. Untuk membuang nafsu-nafsu badaniyah dari hatimu, kamu harus berjuang melawannya dan jangan menyerah kepadanya dalam keadaan bagaimanapun juga dan dalam tempo kapanpun juga. Oleh karena itu, janganlah menghendaki sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Kehendakmu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah adalah kehendak nafsu badaniyah. Jika kehendak ini kamu turuti, maka ia akan merusak dirimu dan menjauhkanmu dari Allah. Patuhilah perintah Allah, jauhilah larangannya, bertakwalah kepadanya, dan jangan sekali-kali kamu menyekutukannya. Dialah yang telah menjadikan nafsu dan kehendakmu. Oleh karena itu, janganlah kamu berkehendak, berkebutuhan, atau bercita-cita untuk mendapatkan sesuatu agar kamu tidak tercebur ke lembah syirik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Syirik itu bukan melulu menyembah berhala, tetapi juga termasuk di dalamnya adalah menuruti hawa nafsu dan menyekutukan apa saja yang ada di dunia dan di akhirat dengan Allah. Karena apa saja selain Allah bukanlah Tuhan. Oleh karena itu, jika kamu tumpukan hatimu kepada sesuatu selain Allah, berarti kamu telah berbuat syirik. Maka janganlah kamu menyekutukan Allah dengan jalan apapun juga, baik dengan jalan kasar maupun dengan jalan halus. Berjaga-jagalah selalu dan jangan berdiam diri. Berhati-hatilah selalu dan waspadalah. Semoga kamu beroleh keselamatan. Segala kedudukan dan kebaikan yang kamu peroleh, jangan kamu katakan bahwa ia datang dari kamu sendiri atau kepunyaan kamu yang sebenarnya. Jika kamu diberi sesuatu atau kenaikan pangkat kedudukan, janganlah kamu hebohkan kepada siapapun, sebab ia dalam pertukaran suasana dari hari ke hari itu. Allah selalu menampakkan keagungannya dalam aspek-aspek yang senantiasa baru, dan Allah berada di antara hamba-hambanya dengan hati-hati mereka. Boleh jadi apa yang dikatakan sebagai milik kamu itu akan dilepaskannya dari kamu, dan boleh jadi apa yang kamu anggap kekal itu akan berubah keadaannya, sehingga jika hal itu terjadi, kamu akan merasa malu kepada mereka yang kamu hebohkan itu. Maka lebih baik kamu berdiam diri, simpan pemberian itu di dalam pengetahuan kamu saja, dan tidak usah kamu sampaikan kepada siapapun. Jika kamu memiliki sesuatu, ketahuilah bahwa itu adalah karunia Allah, bersyukurlah kepadanya,
dan mohonlah kepadanya supaya dia menambahkan nikmat-nikmatnya kepadamu. Jika sesuatu itu lepas darimu, maka dia akan menambah ilmumu, kesadaranmu, dan kewaspadaanmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, apa saja ayat yang kami naskahkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Oleh karena itu, janganlah kamu mengira bahwa Allah tidak berkuasa atas segala sesuatu. Janganlah kamu menduga bahwa ketentuan dan peraturannya mempunyai kekurangan, dan janganlah kamu merasa ragu akan janjinya. Contohlah Nabi besar Muhammad SAW. Ayat-ayat yang diwahyukan kepadanya dipraktekkan, dibaca di dalam masjid, ditulis di dalam buku, diambil dan ditukar dengan yang lainnya, dan perhatian Nabi diarahkan kepada wahyu-wahyu yang baru diterimanya, yang menggantikan ayat-ayat yang telah lama. Ini terjadi dalam masalah-masalah hukum yang zahir. Berkenaan dengan masalah-masalah kebatinan, ilmu dan kondisi kerohanian yang didapatinya dari Tuhan, beliau senantiasa berkata bahwa hatinya selalu diliputi, dan beliau memohon perlindungan kepada Allah sebanyak 70 kali di dalam satu hari. Juga diceritakan bahwa sebanyak 100 kali dalam sehari Nabi dibawa dari satu keadaan kepada suatu keadaan yang lainnya, dan dengan itu beliau dibawa menuju peringkat yang paling dekat kepada Allah. Beliau mengembara ke alam yang maha tinggi sambil diselubungi oleh nur dari suatu peringkat ke peringkat lainnya yang lebih tinggi. Tiap-tiap beliau menaiki satu peringkat, maka peringkat yang di bawahnya itu tampak gelap jika dibandingkan dengan peringkat atas itu. Semakin tinggi beliau naik, semakin bersinarlah nur Allah meliputi hati sanubarinya. Beliau senantiasa menerima pengarahan supaya memohon ampunan dan perlindungan Tuhan, karena sebaik-baiknya hamba Allah itu adalah mereka yang senantiasa memohon ampunan dan perlindungan Allah dan senantiasa pula kembali kepadanya. Ini dimaksudkan untuk menyadarkan kita bahwa kita ini mempunyai dosa dan kesalahan yang keduanya terdapat pada hamba-hamba Allah di dalam seluruh aspek kehidupannya. Sebagai ahli waris Adam alaihissalam, bapak seluruh manusia dan hamba pilihan Allah, manakala kelalaian terhadap perintah Allah telah mengaburkan cahaya kerohanian Adam, dan beliau pun menampakkan keinginannya untuk kekal hidup di surga, berada di samping Tuhan, dan Tuhan pun berkehendak mengantarkan malaikat Jibril kepada beliau. Maka ketika itulah kehendak diri beliau nampak, kehendak Adam bercampur dengan kehendak Allah. Oleh karena itu, kehendak beliau dihancurkan, keadaan pertama itu dihilangkan, kedekatan kepada Tuhan di masa itu dihilangkan, cahaya keimanan yang bersinar terang itu berubah menjadi pudar, dan kesucian rohani beliau telah menjadi sedikit kotor. Kemudian Allah hendak memberikan peringatan kepada beliau, menyadarkan beliau akan dosa dan kesalahannya, memerintahkannya untuk mengakui kesalahan dan dosanya, serta meminta ampun kepada Allah. Adam alaihissalam berkata, "Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah berbuat aniaya terhadap diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan mengasihani kami, sudah barang tentu kami termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi." Kemudian datanglah petunjuk kepada beliau, kesadaran untuk bertaubat, pengetahuan tentang hakikat akibatnya, dan ilmu hikmah yang tersembunyi di dalam peristiwa ini pun tersingkaplah. Dengan kasih sayangnya, Allah menyuruh mereka supaya taubat. Setelah itu kehendak yang timbul dari Adam diganti dengan kehendaknya yang semula pun dirubah. Maka diberikanlah kepadanya jabatan atau wilayah yang lebih tinggi, serta diberi kedudukan di dalam dunia ini dan di akhirat kelak. Maka jadilah dunia ini sebagai tempat tinggalnya dan tempat keturunannya, dan akhirat kelak adalah tempat kembalinya yang kekal abadi.
Jadikanlah Nabi besar Muhammad SAW seorang Rasul dan kekasih Allah, hambanya yang pilihan itu, dan Adam, yaitu bapak seluruh manusia dan hamba pilihan Allah, sebagai contoh dan tauladan. Contohlah mereka berdua di dalam hal mengakui kesalahan dan dosanya sendiri, di dalam meminta ampun kepadanya, dan di dalam memohon pertolongannya dari segala noda dan dosa. Dan contohlah mereka di dalam hal merendahkan diri kepada Allah, karena manusia adalah makhluk yang lemah dalam segala halnya. Risalah ke-8. Apabila kamu berada pada suatu keadaan tertentu, janganlah kamu meminta sesuatu keadaan yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Apabila kamu berada di pintu istana, janganlah kamu masuk sebelum kamu disuruh masuk. Janganlah kamu menganggap cukup dengan kebenaran masuk itu saja, karena boleh jadi itu adalah suatu dalih atau tipuan dari raja itu. Hendaklah kamu bersabar sampai kamu dipaksa masuk ke dalam istana itu atas perintah raja itu sendiri. Karena dengan demikian, kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang perbuatan kamu masuk ke dalam istana itu. Sekiranya kamu masih dihukum juga, maka hal itu adalah lantaran kamu bersalah, tamak, tidak sabar, dan tidak bersopan santun, dan hendak menikmati kepuasan keadaan hidup yang sedang kamu hadapi itu. Jika kamu dipaksa masuk dan kamu pun masuk, maka hendaklah kamu memasukinya dengan penuh sopan santun, penuh hormat, dan memperhatikan apa yang diperintahkan kepada kamu, tanpa meminta kenaikan taraf hidup. Allah berfirman kepada Rasul-Nya, yang artinya, dan janganlah pandanganmu dipengaruhi oleh apa yang kami karuniakan kepada segolongan manusia dari kemegahan hidup di dunia ini, karena kami menguji mereka dengan itu. Adalah rezeki yang diberikan oleh Tuhanmu itu lebih baik dan lebih kekal. Allah menasihati nabinya supaya berhati-hati terhadap keadaan yang ada itu, dan supaya ridho dengan karunia Allah. Dengan kata lain, firman ini menyatakan, apa saja yang aku berikan kepadamu, berupa perkara-perkara yang baik-baik, kenabian, ilmu, keridhaan, kesabaran, kekuasaan agama, dan berjihad di jalan Allah, semua itu adalah lebih baik dan lebih berharga daripada apa yang aku berikan kepada orang-orang lain. Kebaikan itu terletak pada menjaga keadaan yang telah ada, merasa puas dengannya, dan menjauhkan segala keinginan kepada yang lainnya. Karena perkara-perkara itu telah dikhususkan untuk kamu, atau untuk orang lain, atau bukan untuk siapa-siapa, tetapi oleh Allah telah dijadikan sebagai suatu ujian. Jika suatu perkara itu telah dikhususkan untuk kamu, maka pasti kamu akan mendapatkannya, baik kamu menyukainya maupun tidak menyukainya. Tidaklah wajar kamu menunjukkan ketidaksopananmu atau ketamakanmu, karena hal itu bertentangan dengan akal dan ilmu yang sempurna. Apakah gunanya kamu mengharapkan apa yang telah ditentukan untuk orang lain, karena kamu tidak akan mendapatkannya? Sekiranya suatu perkara itu tidak ditentukan untuk siapa-siapa, maka itu adalah satu ujian belaka. Orang yang berakal tidak akan bersahaja untuk mencari suatu ujian. Karenanya, kebaikan itu adalah menjaga dan ridho dengan keadaan yang ada sekarang. Setelah kamu dibawa ke tingkat atas, lalu dari situ kamu menuju puncak istana, kamu harus berhati-hati seperti yang telah kami nyatakan mengenai penghormatan, berperangai baik, dan tidak banyak bicara. Berhati-hatilah, dan hendaknya kamu berbuat yang lebih dari ini, karena sekarang kamu sudah dekat dengan raja, dan juga sudah dekat dengan bahaya. Oleh karena itu, janganlah kamu meminta perubahan keadaan, dari keadaan yang sekarang kepada keadaan yang lain, baik keadaan itu lebih tinggi maupun lebih rendah.
Dan jangan pula kamu meminta supaya keadaan itu tetap atau diganti. Kamu tidak mempunyai hak memilih di dalam perkara ini. Jika kamu meminta, maka hal itu adalah tanda bahwa kamu kurang sopan, akan merendahkan derajat kamu dan merugikan kamu juga. Karenanya, teruslah berbuat sebagaimana yang kami tunjukkan, sehingga kamu dinaikkan ke suatu tingkatan dan ditetapkan di dalam tingkatan itu. Maka ketika itu kamu akan mengetahui bahwa semua itu adalah karunia Allah yang menunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Tetaplah kamu berada pada tempat itu dan janganlah berubah-ubah lagi. Ahwal adalah milik aulia, sedangkan maqamah adalah kepunyaan abdal. Risalah ke-9. Perbuatan Allah itu ditampakkan kepada aulia dan abdal di dalam pandangan dan pengalaman kerohanian. Ini berada di luar jangkauan akal manusia dan keluar dari adat kebiasaan. Penampakan atau pemanifestasian ini ada dua jenis. Yang pertama dinamakan jalal dan yang kedua dinamakan jamal. Jalal ini menimbulkan kehebatan dan mempengaruhi hati sedemikian rupa sehingga tanda-tandanya tampak pada badan kasar. Diceritakan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW terdengarlah oleh orang bunyi seperti air mendidih di dalam hati beliau, karena hebatnya dan getarannya hati beliau ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah suatu pengalaman yang beliau rasakan apabila Allah menunjukkan keagungan dan kebesarannya. Peristiwa seperti ini juga terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Pengalaman yang akan dirasakan oleh seorang hamba apabila Allah memanifestasikan sifat jamalnya adalah hati si hamba itu akan merasa gembira, tenang, sentosa, dan selamat. Ia akan mengucapkan kata-kata yang penuh kasih mesra dan akan tampak tanda-tanda yang menggembirakan tentang karunia-karunia yang besar, kedudukan yang tinggi, dan kedekatan kepadanya, yang kepadanya lah segala perkara mereka itu akan kembali. Inilah karunia-karunia dan rahmat Allah yang diberikan kepada mereka di dunia ini. Hati mereka yang cinta kepadanya akan dipuaskan olehnya, sehingga mereka akan merasa senang. Allah mengasihi dan menyayangi mereka. Nabi pernah bersabda kepada Bilal, "Hai Bilal, hiburlah hati kami." Maka yang Nabi maksudkan adalah agar Bilal mengumandangkan azan, supaya Nabi memasuki sholat dengan merasakan manifestasi sifat jamal Allah itu. Karena itu Nabi bersabda, "Dan kesejukan mataku telah kurasakan di dalam sholatku." Risalah ke-10. Sesungguhnya tidak ada yang lain selain Allah dan diri kamu sendiri. Diri manusia itu bertentangan dengan Tuhan. Segala sesuatu itu tunduk kepada Allah dan diri manusia itu pun adalah kepunyaan Allah. Pada diri manusia timbul angan-angan dan hawa nafsu. Oleh karena itu, jika kamu masuk kepada yang hak dan menentang diri kamu sendiri, maka kamu telah masuk kepada pihak Allah dan menentang diri kamu sendiri. Allah berfirman kepada Nabi Daud alaihissalam, "Hai Daud, kepadakulah kamu kembali. Oleh karena itu, berpegang teguhlah kamu kepadaku. Sesungguhnya penghambaan yang sejati adalah melawan diri kamu sendiri karena aku. Karena itulah penghambaan kamu dan kedekatan kamu dengan Allah menjadi kenyataan yang sungguh-sungguh. Karena itulah kamu mencapai kesucian dan kebahagiaan. Dan karena itulah kamu akan dimuliakan serta segalanya akan menjadi hamba kamu dan takut kepadamu, lantaran semuanya tunduk kepada Allah. Sebab dialah pencipta dan tempat asal mereka, dan mereka telah menyatakan kehambaan kepada Allah. Allah berfirman, yang artinya, seluruhnya memuji Allah, tetapi kamu tidak mengetahui pujian mereka.
Ini berarti segala yang ada di dalam alam ini sadar akan adanya Allah dan patuh kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, kemudian Dia berkata kepadanya dan kepada dunia, kemarilah kamu berdua dengan rela ataupun tidak. Mereka berkata, kami datang dengan rela. Oleh karena itu, segala penghambaan adalah melawan dirimu sendiri dan hawa nafsumu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, janganlah kamu menuruti hawa nafsumu, karena dia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jauhkanlah kehendak hawa nafsumu, karena tidak ada yang melawanku dan kerajaanku melainkan hawa nafsu manusia. Ada satu cerita yang masyhur tentang Abu Yazid Bustami. Diceritakan bahwa ia telah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mimpinya. Ia bertanya kepada Allah, bagaimana seseorang itu dapat sampai kepada Allah? Jawab Tuhan, buanglah dirimu dan datanglah kepadaku. Setelah itu, katanya, aku pun keluar dari diriku seperti ular keluar dari sarangnya. Karenanya, semua kebaikan itu terletak pada jihad melawan diri sendiri, serta semua perkara dan keadaan hidup ini. Sekiranya kamu dalam keadaan salah, lawanlah dirimu hingga kamu terhindar dari hal yang haram, dari manusia, dari prasangka, serta dari pertolongan mereka, ketergantungan kepada mereka, takut kepada mereka, dan dari menghendaki apa yang mereka dapati dari dunia fana ini. Janganlah kamu mengharapkan hadiah, sedekah, atau pemberian mereka. Hendaklah kamu membebaskan dirimu dari apa saja yang bersangkutan dengan keduniaan. Dan sekiranya kamu mempunyai saudara yang hartawan, maka janganlah kamu mengharapkan dia lekas mati dengan niat kamu ingin mendapatkan hartanya itu. Hendaklah kamu keluar dari pengaruh makhluk dan anggaplah mereka itu seperti pintu pagar yang bisa terbuka dan bisa tertutup, atau seperti bunglon yang kadang-kadang berubah dan kadang-kadang tidak. Segala yang berlaku dan terjadi adalah dengan kehendak Allah, dan Dialah yang membuat dan merencanakan segalanya itu. Jadilah kamu yang berjiwa tauhid, yaitu mengesahkan Allah, Tuhan semesta alam. Jangan pula kamu mengikuti paham golongan Jabariyah atau Qadariyah. Lebih baik kamu mengatakan bahwa perbuatan itu adalah kepunyaan Allah, sedangkan manusia adalah berusaha. Jalankanlah perintah Allah yang berhubungan dengan manusia, pisahkanlah bagianmu dengan perintahnya, dan janganlah kamu melampaui batas. Karena perintah Allah itu pasti berlaku, dan Allah akan menjatuhkan hukuman kepada kamu dan mereka. Janganlah kamu ingin menjadi hakim sendiri. Keberadaan kamu bersama manusia adalah karena takdir Allah, dan takdir ini terdapat di dalam kegelapan. Oleh karena itu, masuklah ke dalam kegelapan itu dengan membawa lampu yang juga menjadi hakim. Itulah dia Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah kamu melanggar keduanya. Jika timbul di dalam pikiranmu atau kamu menerima suatu ilham, kemukakanlah dulu kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekiranya suatu pikiran atau ilham bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka janganlah kamu ikuti dan kamu jalankan, karena hal itu mungkin datang dari iblis. Jika Al-Quran mewajibkan seperti makan, minum, dan lain-lainnya, dan ilham pun sejalan dengan yang diwajibkan itu, maka janganlah kamu terima, dan ketahuilah bahwa itu adalah ajakan atau godaan untuk memuaskan hawa nafsu dan sifat-sifat kebinatanganmu. Oleh karena itu, lawanlah dan janganlah kamu turuti. Jika apa yang diilhamkan kepada kamu itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, baik yang berupa larangan maupun pembenaran, dan tidak pula kamu ketahui dengan faham, seperti kamu disuruh untuk pergi ke suatu tempat atau disuruh untuk menemui seseorang yang saleh, sedangkan kamu tidak perlu lagi pergi ke tempat itu atau berjumpa dengan orang itu, tetapi dengan pengetahuan dan nur kamu dapat mengetahuinya, maka bersabarlah, jangan tergesa-gesa, dan bertanyalah kepada diri kamu sendiri.
Adakah ilham ini datang dari Allah dan aku mesti melakukannya? Pikirkan dulu dan bersabarlah. Adalah biasa bagi Tuhan untuk mengulang ilham seperti itu dan memerintahkan kepada kamu untuk segera melakukan perkara ilham itu, atau untuk membuka suatu tanda yang dibukakan bagi para ahli Allah, tanda yang hanya dapat dipahami oleh para aulia yang bijaksana dan para abdal. Janganlah kamu terburu-buru mengerjakan perkara itu, karena kamu tidak mengetahui akibat dan tujuannya, dan juga kamu tidak mengetahui ujian dan jalan yang dapat merusak dan menguji kamu. Karena itu bersabarlah sampai Tuhan sendirilah yang menjadi pelaku perkara itu untuk kamu. Apabila suatu perbuatan itu benar-benar dari Allah, maka akan selamatlah kamu, dan Dia pasti menolong kamu. Jika kamu sendiri yang melakukannya, maka kamu sendirilah yang bertanggung jawab atas perbuatanmu itu. Jika Allah yang melakukannya untuk kamu, maka kamu tidak bertanggung jawab atas perbuatanmu itu, karena perbuatan itu adalah perbuatan Allah. Dan sudah barang tentu Allah sendirilah yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Jika kamu berada dalam peringkat hakikat, yaitu kedudukan wilayah kewalian, maka lawanlah nafsumu itu dan patuhlah kepada perintah itu sepenuhnya. Kepatuhan kepada perintah ini ada dua macam. Pertama, hendaknya kamu mengambil dari dunia ini apa-apa yang kamu perlukan saja. Hindarkanlah dirimu dari keserakahan hawa nafsumu. Lakukanlah ibadah-ibadahmu dan hindarkanlah dosa-dosa, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Kedua, berkenaan dengan perintah batiniah. Ini adalah perintah Allah yang berupa suruhan dan larangan untuk melakukan sesuatu. Perintah batiniah atau perintah yang tersembunyi ini adalah perintah untuk melakukan hal-hal yang tidak haram dan tidak pula wajib, di mana seorang hamba diberi kebebasan untuk bertindak. Dalam hal ini, hendaknya si hamba tadi tidak mengambil inisiatif atau kemauan sendiri, tetapi hendaklah ia menunggu perintah yang berkenaan dengannya. Apabila perintah itu telah datang, maka patuhilah dengan segenap gerak dan diam karena Allah semata-mata. Jika di dalam syariat terdapat hukum tentang sesuatu perkara, maka tunduklah kepada hukum itu. Tetapi jika tidak terdapat hukum di dalam syariat mengenai perkara itu, maka bertindaklah menurut perintah batin atau perintah yang tersembunyi itu. Melalui inilah seseorang dapat menjadi orang yang benar-benar telah mencapai hakikat. Sekiranya perintah batin ini tidak ada dan yang ada hanyalah perbuatan Allah, maka ini memerlukan suatu penyerahan. Jika kamu telah mencapai hakikat yang sebenarnya, yang juga disebut keadaan tenggelam atau fana, maka kamu telah mencapai peringkat abdal, atau mereka yang luluh hatinya karena Allah. Sesuatu keadaan atau peringkat yang dimiliki oleh orang-orang yang betul-betul berjiwa tauhid. Suatu keadaan yang dimiliki oleh orang-orang yang dikaruniai cahaya kerohanian, yaitu orang-orang yang berilmu dengan kebijaksanaannya yang tinggi. Orang-orang yang menjadi ketua dari seluruh ketua, pelindung dan penjaga khalayak ramai, khalifah Allah dan walinya, serta orang-orang yang dipercayainya. Mematuhi perintah di dalam hal-hal yang demikian itu adalah melawan hawa nafsumu, memisahkan diri dari ketergantungan kepada daya dan upaya apa saja, serta kosong dari segala kehendak dan tujuan apa saja yang berkenaan dengan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, jadilah kamu hamba raja itu, dan bukan hamba kerajaan, serta hamba perintah Allah, dan bukan nafsu badaniyah. Dan jadilah kamu seperti bayi yang berada dalam pelukan ibunya, atau seperti mayat yang sedang dimandikan oleh orang-orang, dan atau seperti orang sakit yang tidak sadarkan diri di hadapan dokter, di dalam hal yang berada di luar, baik berupa suruhan maupun larangan. Risalah ke-11.
Apabila timbul di dalam benakmu keinginan untuk kawin, padahal kau fakir dan miskin, dan kau tak mampu memenuhinya, maka bersabarlah dan berharaplah senantiasa akan kemudahan darinya, yang membuat kamu berkeinginan seperti itu, atau yang mendapati keinginan semacam itu di dalam hatimu. Niscaya ia akan menolongmu, entah dengan menghilangkan keinginan itu darimu, atau dengan memudahkanmu menanggung beban hidupmu itu, dengan mengaruniaimu kecukupan, mencerahkanmu, dan memudahkanmu di dunia dan akhirat. Lalu Allah akan menyebutmu sabar dan mau bersyukur karena kesabaranmu dan keredaanmu atas ketentuannya. Maka ditingkatkannya kesucian dan kekuatanmu, dan Allah berjanji untuk senantiasa menambah karunia-Nya atas orang-orang yang bersyukur, sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka bersabarlah, tentanglah hawa nafsumu, dan berpegang teguhlah pada perintah-perintahnya. Ridholah atas takdir yang maha kuasa, dan berharaplah akan ridho dan karunia-Nya. Sungguh Allah sendiri telah berfirman, hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan menerima ganjaran mereka tanpa batas. Risalah ke-12. Apabila Allah yang Maha Agung melimpahimu kekayaan, dan kekayaan itu memalingkanmu dari kepatuhan kepadanya, niscaya Ia memisahkanmu darinya di dunia dan di akhirat. Mungkin juga Ia mencabut karunia-Nya darimu, menjadikanmu papa dan melarat, sebagai hukuman atas kepalinganmu dari Sang Pemberi dan keterpesonaanmu akan karunia-Nya. Tetapi apabila kau senantiasa patuh kepadanya dan tak pernah terpengaruh oleh kekayaan itu, Allah akan menambahkan karunia-Nya kepadamu, dan sedikit pun tak akan menguranginya. Harta adalah abdimu, dan kau adalah abdi Sang Raja. Karena itu, hidup di dunia ini berada di bawah kasih sayang-Nya, dan hidup di akhirat terhormat dan abadi, bersama-sama para siddiq, para syahid, dan para soleh. Risalah ke-13. Jangan berupaya menjarah sesuatu rahmat, dan jangan pula berupaya menangkis datangnya suatu bencana. Rahmat akan datang kepadamu jika ia sudah ditakdirkan untukmu, baik kau suka ataupun tak suka. Bencana menimpamu jika itu takdir bagimu, entah suka atau tak suka, dan kau coba menangkisnya dengan doa atau menghadapinya dengan kesabaran dan keteguhan hati demi mendapatkan keridhaan-Nya. Berpasrahlah dalam segala hal, agar Ia bertindak melalui dirimu. Jika itu suatu rahmat, bersyukurlah, dan jika itu suatu bencana, bersabarlah, atau coba tumbuhkanlah kesabaran dan keterikatan dengan Allah dan keridhaan-Nya, atau coba rasakanlah rahmat-Nya di dalam bencana itu, atau menyatulah sedapat mungkin dengannya lewat hal ini, lewat semua sarana spiritual yang kau miliki. Di dalamnya kau akan digerakkan dari satu makom ke makom yang lain dalam perjalananmu menuju Allah, yaitu dalam upaya mentaati dan berakrab dengan perintah sehingga kau dapat berjumpa dengan Yang Maha Besar. Lalu kau ditempatkan di makom yang sebelumnya telah dicapai oleh para siddiq, para syahid, para soleh. Maknanya, kau mencapai keakraban sedemikian rupa dengan Allah hingga memungkinkanmu melihat makom orang-orang yang telah mendahuluimu menghadap Sang Raja, penguasa kerajaan yang agung, dan orang-orang yang dekat dengannya dan telah menerima segala kenyamanan, kesenangan, keamanan, kehormatan, dan rahmat darinya. Biarkanlah bencana itu datang dan jangan rintangi jalannya. Jangan menghadapinya dengan doa
Jangan merasa gundah atas kedatangan dan penghampirannya, karena panas apinya tak lebih mengerikan daripada kobaran api neraka. Mengenai manusia terbaik dan yang terbaik di atas bumi dan di kolong langit ini, Rasulullah Muhammad SAW diriwayatkan bersabda, "Sungguh api neraka akan berseru kepada orang-orang beriman, 'Wahai mukmin, cepatlah berlalu, karena cahayamu mematikan nyala apiku.'" Nah, bukanlah nur seorang mukmin yang mematikan nyala api neraka itu. Adalah cahaya yang kita temui padanya di dunia ini, dan yang membedakan yang patuh pada Allah dan yang kafir. Cahaya inilah yang memadamkan kobaran bencana, sedangkan kesejukan kesabaranmu dan kepatuhanmu kepada Allah lah yang memadamkan panas yang bakal menimpamu. Jadi, bencana yang menimpamu bukanlah untuk menghancurkanmu, tapi mengujimu, mengukuhkan imanmu, menguatkan pilar-pilar keyakinanmu, dan memberimu secara rohani kabar baik darinya tentang kehendaknya atasmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kalian, agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antaramu, dan agar kami menyatakan hal ehwal kalian." Nah, bila keimananmu dengan Allah terbukti dan sedemikian sesuai dengan ketentuannya, dan hal ini berkat pertolongannya, maka kau meski tetap bersabar, serasi dengannya, dan penuh taat kepadanya. Jangan biarkan segala pelanggaran terhadap perintah dan larangannya, baik oleh dirimu sendiri maupun orang lain. Bila datang perintahnya, dengarkanlah dengan saksama dan segeralah melaksanakannya. Bertindaklah, jangan diam, jangan fasik di hadapan takdir yang maha kuasa, tapi curahkanlah kekuatanmu dan berupayalah memenuhi perintah itu. Jika kau tak mampu melaksanakan perintah itu, jangan membuang-buang waktu, segeralah kembali kepada Allah, berlindunglah kepadanya, rendahkanlah dirimu di hadapannya, mohonlah ampunannya. Coba carilah sebab ketidakmampuanmu melaksanakan perintahnya, dan untuk terjauhkan dari berbangga atas kepatuhanmu kepadanya. Mungkin ketidakmampuanmu ini disebabkan oleh prasangka-prasangka buruk, atau oleh sikap tak layakmu dalam kepatuhanmu kepadanya, atau oleh kebanggaanmu, atau oleh kebertumpuanmu pada daya upayamu sendiri, atau oleh perbuatanmu sendiri menyekutukannya dengan dirimu sendiri atau dengan makhluknya. Akibatnya, ia menjauhkanmu dari pintunya dan menolak kepatuhanmu kepadanya. Lalu ia tutup pintu pertolongan bagimu, ia palingkan kemurahan wajahnya dari dirimu, ia menjadi marah kepadamu dan menjauhkan diri darimu. Dibiarkannya kau sibuk dengan cobaan-cobaanmu di dunia ini dengan kedirianmu. Tak tahukah kau bahwa hal ini membuatmu lupa akan Tuhanmu dan menutupimu dari penglihatannya? Ia yang telah menciptakanmu, memeliharamu, dan mengaruniaimu sedemikian banyak nikmat. Waspadalah agar segala sesuatu selain Allah ini tak memisahkan kamu darinya. Maka jangan mengutamakan sesuatu selain Allah, sebab Dia menciptakanmu semata-mata untuk beribadah kepadanya. Maka janganlah berlaku aniaya terhadap diri sendiri, sehingga disibukkan oleh segala yang bukan perintahnya. Yang demikian itu menjerumuskanmu ke dalam api neraka yang bahan bakarnya manusia dan bebatuan. Dan kau pasti menyesal, tapi penyesalanmu tiada guna, dan kau berdalih, tapi tiada dalih yang diterima. Kau menangis minta pertolongan, tapi takkan ada pertolongan. Kau coba menyenangkan Allah, tapi sia-sia. Kau minta dikembalikan ke dunia untuk mempersiapkan bekal dan menebus kesalahan, tapi sia-sia. Kasihanilah dirimu dan gunakanlah segala sarana untuk mengabdi kepada Tuhanmu, seperti akalmu, keimananmu,
kecerahan rohanimu, dan ilmu yang dikaruniakan kepadamu, dan berupayalah menerangi lingkunganmu dengan cahaya ini semua di tengah-tengah kehampaan tujuan. Pegang teguhlah semua perintah dan larangan Allah, dan lewatilah di bawah petunjuk keduanya jalan menuju Tuhanmu, Ia yang telah menciptakan dan menumbuhkanmu. Jangan kufur nikmat kepadanya, Ia yang telah menciptakanmu dari debu, dan dari setitis mani dijadikannya kau seorang manusia sempurna. Janganlah menghendaki yang bukan perintahnya, dan janganlah menganggap sesuatu itu buruk bila tak tegas-tegas diharamkannya. Bila kau serasi dengan perintahnya, seluruh makhluk hormat kepadamu. Bila kau menghinakan segala yang dilarang oleh Allah, maka segala yang tak tampak lari menjauhimu dimanapun kau berada. Allah telah berfirman, "Wahai Bani Adam, akulah Allah. Tak ada ilah selain aku. Bila aku katakan, jadilah, maka ia akan maujud. Patuhilah aku, maka akan kusempurnakan kamu, sehingga bila kau berkata jadilah, ia akan maujud. Wahai bumi, hormatilah orang-orang yang memujiku, dan susahkanlah orang-orang yang memujamu. Maka bila datang sesuatu yang diharamkannya, berlakulah bagai seorang yang longlai sendi-sendi tulangnya, yang kehilangan kekuatan jasmaninya, yang remuk hatinya, yang tak bergairah, yang terlepas dari pesona-pesona duniawi dan dari segala nafsu hayawani. Bak peralatan gelap nan tak terurus, bak gedung tak berpenghuni yang atapnya sudah jebol, yang di dalamnya tak ada jejak-jejak kemawujudan hewani. Berlakulah bagai seorang tuli sejak lahir, hingga seorang buta sejak lahir, seakan bibirmu penuh bengkak dan ngeri, seakan lidahmu bisu dan kasar, seakan gigimu bernanah penuh nyeri dan tanggal, seakan kedua tanganmu lumpuh dan tak kuasa memegang sesuatu pun, seakan kakimu gemetar dan penuh luka, seakan kemaluanmu lumpuh seolah perutmu kekenyangan, seakan akalmu gila dan tubuhmu seakan mayat tengah diangkut ke kubur. Risalah ke-14. Wahai budak nafsu, jangan mengklaim bagi dirimu sendiri makom para Rabbani. Kau adalah pemuja nafsu, sedang mereka adalah penyembah Allah. Dambaanmu adalah dunia, sedang dambaan mereka adalah akhirat. Matamu hanya melihat dunia ini, sedangkan mata mereka melihat Tuhan, bumi dan langit. Kau pencinta ciptaan, sedangkan mereka pencinta Allah. Hatimu terpaut pada yang di bumi, sedangkan hati mereka terpaut pada Tuhan Arsy. Kau adalah korban segala yang kau lihat, sedangkan mereka tak melihat segala yang kau lihat. Mereka hanya melihat Sang Pencipta segalanya, yang tak mungkin terlihat oleh mata-mata ini. Orang-orang ini meraih tujuan hidup mereka, dan keselamatan mereka terjamin, sedangkan kau tetap menjadi korban nafsu duniawi. Orang-orang ini lepas dari ciptaan, nafsu duniawi, dan kedirian. Dengan demikian, mereka melicinkan jalan bagi penghampiran mereka kepada Tuhan yang Maha Besar, yang menganugerahi mereka kekuatan untuk meraih kemaujudan yang baik, kepatuhan kepada Tuhan. Kepatuhan kepada Tuhan, inilah ridho Allah yang dianugerahkan kepadanya, kepada yang dikehendakinya. Mereka jadikan taat dan pemuja sebagai kewajiban mereka, dan kukuh dalam keduanya dengan bantuannya tanpa mengalami kesulitan. Maka kepatuhan dapat dikatakan menjadi jiwa dan keseharian mereka. Akhirnya, dunia menjadi rahmat dan menyenangkan bagi mereka, bagai surga lainnya. Sebab bila mereka melihat sesuatu, maka melihat di balik suatu itu penciptaannya. Maka orang-orang ini memberi daya kepada bumi dan langit, dan menyenangkan bagi yang mati dan yang hidup.
karena Tuhan mereka telah menjadikan mereka pasak bumi. Mereka bagai gunung-gunung yang berdiri kukuh. Orang-orang ini adalah yang terbaik di antara yang telah diciptakan dan ditebarkannya di dunia ini. Semoga kedamaian dari Allah melimpahi mereka, juga salam dan rahmatnya selama bumi dan langit maujud. Risalah ke-15. Aku melihat dalam mimpi seolah aku berada di suatu tempat seperti masjid, yang di dalamnya ada beberapa orang menjauh dari manusia-manusia lain. Aku berkata kepada diriku, jika si Anu hadir di sini, tentu ia bisa mendisiplinkan orang-orang ini dan memberi mereka petunjuk yang benar, dan seterusnya. Lalu terbayang olehku seorang yang soleh tengah dikerumuni mereka, dan salah seorang dari mereka bertanya, "Kenapa Anda diam?" Jawabku, "Jika kalian berkenan, aku akan bicara." Lanjutku, "Jika kalian menjauh dari orang-orang demi kebenaran, jangan meminta sesuatu pun dengan lidah kepada manusia. Jika kau berhenti meminta secara demikian, maka jangan meminta sesuatu pun kepada mereka, hatta di dalam benak, sebab mereka di dalam benak sama saja dengan meminta dengan lidah. Dan ketahuilah, setiap hari Allah selalu kuasa mengubah, mengganti, meninggikan dan merendahkan orang-orang. Ia naikkan derajat beberapa orang, lalu mereka yang telah dinaikkannya ke derajat tertinggi diancamnya bahwa ia bisa menjatuhkan mereka ke derajat terendah, dan diberinya mereka harapan bahwa ia akan memelihara mereka di tempat terpuji itu. Sedang mereka yang telah dilemparnya ke derajat terendah diancamnya dengan kehinaan dan abadi, dan diberinya mereka harapan dinaikkan ke derajat tertinggi. Kemudian aku terjaga dari mimpiku. Risalah ke-16. Tak ada yang menjauhkanmu dari ridho dan rahmatnya kecuali ketergantunganmu kepada manusia, sarana-sarana keterampilan, akal dan perolehan. Manusia termasuk penghalang bagimu dalam mencari rezeki yang sesuai dengan sunnah Rasul, semisal bekerja mencari nafkah. Selama bergantung pada manusia, selama itu pula kau mengharapkan kesudian dan huluran tangan mereka. Bahkan kau meminta dengan bersedih hati di pintu rumah mereka. Perbuatan seperti ini termasuk syirik, karena kau menyekutukan ia dengan makhluknya. Setimpal dengan dosa besarmu itu, kau dihukum dengan pencabutan sumber rezekimu, semisal kehilangan pekerjaan yang halal. Bila kau campakkan ketergantungan dan pengemisanmu kepada mereka, dan berlindung kepada mata pencaharianmu, hidup dengannya, dan lupalah kau akan ridha Allah, maka hal ini juga termasuk syirik. Malah lebih berbahaya dari yang pertama, karena kemusyrikan semacam ini halus sekali sehingga sulit dilihat. Tentu Allah akan menghukummu atas kedurhakaanmu ini dengan makin menjauhkanmu dari ridhonya. Bila telah berpaling dari kesesatan semacam itu, membuang jauh-jauh segala kemusyrikan dari kehidupan, dan mencampakkan semua ketergantungan kepada mata pencarian dan kemampuan diri, dan yakin hanya dialah pemberi rezeki, pencipta segala kemudahan, pemberi kekuatan untuk mencari nafkah, pemberi segala kebaikan, dan bahwa rezeki sepenuhnya berada di tangannya, maka rezeki itu kadang dilimpahkannya kepadamu melalui orang lain kala kau mendapat musibah dan sedang berupaya mengatasinya. Kadang rezeki itu datang kepadamu melalui upahmu dari bekerja. Kadang rezeki itu datang kepadamu melalui ridhonya, hingga kau tak melihat sebab dan perantaranya. Nah, berpalinglah kepadanya, campakkanlah segala di hadapannya kendirian, maka diangkatnya tabir penghalang antara kau dan ridhonya, dan dibukanya pintu-pintu rezeki dengan ridhonya. Seperti seorang dokter merawat pesakitnya sebagai pelindungnya atasmu, agar kau tak menyimpang. Sungguh ia menyayangimu dengan limpahan ridhonya.
Nah, bila telah diusirnya dari hatimu kedirian dan kesenangan, maka tinggallah di sana kehendaknya semata. Lalu, bila ia ingin memberikan bahagiamu kepadamu, yang tak mungkin lepas dari tanganmu, dan memang bukan hak orang lain, maka ditimbulkannya di dalam hatimu keinginan untuk meraih bahagiamu, dan diserahkannya ke tanganmu kala kau membutuhkannya. Lalu diberinya kau kemampuan mensyukuri nikmat tersebut, kau akan selalu disadarkannya kepadamu sebagai bahagiamu. Untuk itu kau mesti menyadarinya dan bersyukur kepadanya. Semua ini meneguhkanmu dalam menjauhi manusia dan mengosongkan hatimu dari segala selain Allah. Bila hikmah ilmumu tinggi, keyakinanmu teguh, hatimu tercerahkan, maqam derajatmu makin dekat dengannya, maka kau diberinya kemampuan melihat ke depan sebagai tanda kerelaanmu dan sebagai penghargaan atas harkatmu. Ini hanyalah sebagian dari keridhaannya, sebagai rahmat dan petunjuknya. Allah telah berfirman, dan kami jadikan ia, Alkitab, itu petunjuk bagi Bani Israel, dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, ketika mereka sabar dan meyakini ayat-ayat kami. Dan orang-orang yang berjihad demi kami, sungguh akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan takutlah kepada Allah, niscaya Ia mengajarimu dan memberimu kemampuan untuk mengawasi semesta alam dengan izin yang jelas, yang tiada kegelapan di dalamnya, dan dengan tanda yang nyata, yang terang benderang bagai sang surya, dengan tutur kata yang manis, yang lebih menarik dari segala apapun, dan dengan ilham yang benar, yang tak sedikit pun mengandung kekaburan, yang bersih dari dorongan setan dan dari rayuan iblis yang terkutuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Bani Adam, akulah Allah. Tidak sesuatu pun layak dipuja kecuali Daku. Aku berfirman, jadilah, ia pun akan maujud. Taatilah aku, niscaya kau akan kubuat sedemikian rupa, sehingga jika berseru jadilah, ia pun akan maujud." Dan ia telah membuat ihwal serupa ini kepada beberapa rasulnya, beberapa walinya, dan orang-orang yang sangat diridhoinya di antara hamba-hambanya. Risalah ke-17. Bila bersatu dengan Allah dan mencapai kedekatan dengannya lewat pertolongannya, maka makna hakiki bersatu dengan Allah ialah berlepas diri dari makhluk dan kedirian, dan sesuai dengan kehendaknya, tanpa gerakmu, yang ada hanya kehendaknya. Nah, inilah keadaan fana, dan dengannya itulah manunggal dengan Tuhan. Bersatu dengan Allah tentu tak sama dengan bersatu dengan ciptaannya. Bukanlah ia telah menyatakan, tak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan dialah yang maha mendengar, lagi maha melihat. Allah tak terpadani oleh semua ciptaannya. Bersatu dengannya lazim dikenal oleh mereka yang mengalami kebersatuan ini. Pengalaman mereka berlainan dan khusus bagi mereka sendiri. Pada diri setiap rasul, nabi, dan wali Allah terdapat suatu rahasia yang tak dapat diketahui oleh orang lain. Sering terjadi, seorang murid menyimpan suatu rahasia yang tak diceritakannya kepada sang syekh, dan sebaliknya, sang syekh kadang merahasiakan sesuatu yang tak diketahui si murid. Walaupun mungkin suluk si murid sudah mendekati ambang pintu makom rohani sang syekh, ia terpisah dari syekhnya, dan Allah lah yang menjadi pembimbingnya. Allah memutuskan hubungan dengan ciptaannya. Dengan demikian, sang syekh menjadi bagai seorang inang pengasuh yang berhenti menyusui sang bayi setelah 2 tahun. Tiada lagi baginya hubungan dengan ciptaan setelah lenyapnya kedirian. Sang syekh diperlukan selama si murid masih terbelenggu kedirian yang mesti dihancurkan. Tapi begitu kelemahan manusiawi ini musnah, maka pada dirinya tak ada lagi noda
dan kerusakan, dan ia tak lagi membutuhkan sang syekh. Jadi, bila sudah bersatu dengan Allah sebagaimana yang digambarkan di atas, kau bersih dari segala selain Allah. Tak kau lihat lagi sesuatu pun kecuali Allah. Dikala suka maupun duka, ketakutan maupun berharap, kau hanya menjumpai Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang patut kau takuti, yang layak kau mintai perlindungannya. Nah, perhatikan senantiasa kehendaknya, dambakanlah perintahnya, dan patuhlah selalu kepadanya, baik di dunia maupun di akhirat. Jangan biarkan hatimu tertambat pada salah satu ciptaannya. Pandanglah semua ciptaan bagai orang yang ditahan oleh raja sebuah kerajaan besar. Lalu sang raja merantai leher dan kedua lengannya, menyalipkannya pada sebatang pohon pinus yang berada di tebing sungai berarus deras, bergelombang dan amat dalam. Sementara itu sang raja duduk di atas singgasana yang tinggi, bersenjatakan lembing, panah, dan berbagai senjata bidik. Lalu mulailah sang raja mengarahkan dan membidikkan salah satu senjata bidiknya kepada si tawanan. Dapatkah kita hargai orang yang melihat ini semua dan memalingkan penglihatannya dari sang raja? Sama sekali tak takut kepada sang raja itu, tak berharap kepadanya, tak iba kepada tawanan itu, dan tak memohonkan ampunan untuknya. Bukankah menurut pertimbangan akal sehat, orang semacam ini tergolong tolol, gila, tak berbudi, dan tak manusiawi? Nah, berlindunglah kepada Allah dari kebutaan hati sesudah memiliki basirah, dari keterpisahan sesudah bersatu, dari keterasingan sesudah keakraban, dari ketersesatan sesudah memperolehi petunjuk, dan dari kekufuran sesudah beriman. Dunia ini bak sungai besar berarus deras, setiap hari airnya bertambah, dan itulah perumpamaan nafsu haiwani manusia dan segala kesenangan duniawi. Sedang anak panah dan berbagai senjata bidik melambangkan ujian hidup manusia. Jelaslah unsur-unsur yang menguasai kehidupan manusia, yaitu berbagai cobaan hidup, musibah, penderitaan, dan semua upaya mengatasinya. Bahkan semua karunia dan nikmat yang diterimanya dibayang-bayangi oleh berbagai musibah. Oleh karena itu, bila seorang cerdik, cendekiawan sudi menyaingi masalah ini terus-menerus, maka ia akan memperolehi pengetahuan tentang hakikat bahwa tak ada kehidupan sejati kecuali kehidupan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tak ada kehidupan selain kehidupan di akhirat. Ihwal semacam ini benar-benar terbukti bagi seorang mukmin sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dunia ini adalah penjara bagi seorang mukmin dan surga bagi seorang kafir. Risalah ke-18. Janganlah kau mengeluh tentang sesuatu bencana yang menimpamu kepada siapapun, baik kepada kawan maupun lawan. Jangan pula menyalahkan Tuhanmu atas semua takdirnya bagimu dan atas ujian yang ditimpakannya atasmu. Beritakanlah semua kebaikan yang dilimpahkannya atasmu. Beritakanlah semua kebaikan yang dilimpahkannya kepadamu, dan segala puji syukur atas semua itu. Kedustaanmu menyatakan puji syukurmu atas sesuatu rahmat yang sesungguhnya belum datang kepadamu lebih baik ketimbang cerita-ceritamu perihal kepedihan hidup. Adakah ciptaan yang sunyi dari rahmatnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan jika kamu hitung nikmat-nikmat Allah, kamu tak akan sanggup menghitungnya. Betapa banyak nikmat yang telah kau terima dan tak kau sadari. Jangan merasa senang dengan ciptaan, jangan menyenanginya, dan jangan menceritakan hal ihwalmu kepada siapapun. Cintamu harus kau tunjukkan hanya kepadanya. Merasa senanglah dengannya dan mengeluhlah hanya kepadanya. Jangan kau lihat orang lain karena mereka tak memberi manfaat dan mudarat. Segala sesuatu adalah ciptaannya, di tangannya lah sumber gerak atau diam mereka. Kemaujudan mereka sampai detik ini pun semata-mata karena kehendaknya. Dialah penentu derajat mereka.
Barang siapa dimuliakannya, maka takkan ada yang mampu menjadikannya hina. Dan barang siapa dihinakannya, takkan ada yang mampu menjadikannya mulia. Jika Allah berkehendak menimpakan keburukan atasmu, tak seorang pun sanggup mencegahnya selain Ia sendiri. Dan jika Ia berniat melimpahkan kebaikan, tak seorang pun sanggup menahan turunnya rahmat-Nya. Nah, bila kau mengeluh terhadapnya, padahal kau menikmati rahmat-Nya, kau tamak dan menutup mata atas yang kau miliki, maka Allah murka kepadamu, mencabut kembali nikmat-Nya darimu, mewujudkannya sebagai keluhanmu, melipat gandakan kesusahanmu, dan memperhebat hukuman, kemurkaan dan kebenciannya kepadamu. Kau menjadi terhinakan di matanya. Oleh karena itu, janganlah mengeluh sedikit pun. Walau jasadmu digunting-gunting menjadi serpihan-serpihan kecil daging, selamatkanlah dirimu. Takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Sesungguhnya, sebahagian besar musibah yang menimpa anak Adam dikarenakan oleh keluhan-keluhan mereka terhadapnya. Kenapa menyalahkannya? Padahal Ia Maha Pengasih, Maha Adil, Maha Sabar, Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan yang lemah lembut terhadap hamba-hambanya, melebihi seorang dokter yang sabar, pengasih, penyayang, ramah, yang juga kerabat si pesakit. Dapatkah kau menemui sesuatu kesalahan pada diri seorang ayah atau ibu yang berhati mulia? Nabi suci Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Allah lebih penyayang terhadap hamba-hambanya berbanding seorang ibu terhadap anaknya. Wahai yang dirundung malang, tunjukkanlah perilaku terbaik. Tunjukkanlah kesabaranmu bila musibah menimpamu, meski kau tak berdaya karenanya. Bersabarlah selalu, meski kau kepayahan dalam menyerahkan diri kepadanya. Bertakwalah selalu kepadanya, ridha dan rindulah kepadanya. Jika masih kau temui kedirianmu, bergegaslah keluar darinya. Bila kau terhilang, di manakah kau akan dapat? Di manakah kau? Belumkah kau dengar firman Allah? Diwajibkan atas kamu berperang. Sesungguhnya berperang itu sesuatu yang kamu benci. Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal ia baik bagimu, dan mungkin kamu menyukai sesuatu padahal ia buruk bagimu, dan Allah Maha mengetahui sedang kamu tak mengetahui. Pengetahuan ihwal hakikat, segala sesuatu tercabut dari hatimu dan tertutup dari penglihatanmu oleh tabir. Oleh karena itu, jangan berlebih-lebihan dalam membenci ataupun mencintai sesuatu. Ikutilah segala ketentuan syariat dalam segala keadaan. Jika kau benar-benar soleh, setelah kau jalani hal ini, maka ikutilah semua perintah tentang wilayat dan teguhlah selalu. Ridholah atas ketentuannya, berdamailah dengan kehendaknya, dan luruhlah ke dalam keadaan badal, Ghaus dan Siddiq. Bertolaklah senantiasa dari jalan nasib, jangan berdiri di tengah-tengahnya. Gantilah dirimu dengan hasratmu, dengan kehendaknya, dan tahanlah lidahmu dari segala keluhan. Bila hal ini telah kau jalani, maka Tuhanmu mengaruniaimu kebaikan berlimpah, kehidupan yang nyaman dan bahagia, dan melindungimu karena ketaatanmu kepadanya. Bila di dalam diri manusia bersarang berbagai dosa, noda dan kesalahan, maka tak layak baginya bersamanya sebelum ia bersih dari dosa-dosa. Tak seorang pun dapat mencium ambang pintunya kecuali ia suci dari noda ujub, sebagaimana tak seorang pun layak bersama raja kecuali ia bersih dari noda dan bau busuk. Nah, semua musibah tak lain adalah sarana penebus dan pembersih diri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, demam sehari dapat menebus dosa sepanjang tahun. Risalah ke-19. Bila kau lemah iman, bila dijanjikan kepadamu sesuatu, janji itu dipenuhi sehingga keimananmu tak sirna. Tapi bila keyakinan dan kepastian ini jadi kuat dan mantap di dalam hatimu, maka sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya kamu pada hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi lagi terpercaya di sisi kami, dan menjadikan kau salah seorang yang terpilih, bahkan yang terpilih dari yang terpilih, maka sirnalah tujuan maupun kehendak pribadimu.
Lalu kau seolah-olah sebuah bejana yang tak cairan pun bisa berada di atasnya, sehingga tiada kedirian di dalam dirimu. Kau menjadi bersih dari segala selain Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Agung. Kau menjadi ridho kepadanya, kepadamu dijanjikan keridhoannya, sehingga kau dapat menikmati dan terahmati atas semua tindakannya. Maka kepadamu dijanjikan sesuatu bila kau puas dengan janji itu dan tanda kepuasan ada padamu, maka kau dipindahkannya ke janji lain yang lebih tinggi, dijadikannya kau lebih terhormat dan dianugerahkannya kepadamu rasa cukup diri terhadap janji. Dibukanya bagimu pintu-pintu hikmah, disingkapnya bagimu misteri ilahi, kebenaran hakiki, makna perubahan janjinya, dan dalam makom barumu kau alami peringkat kemampuan memelihara keadaan rohanimu. Lalu kepadamu dianugerahkan derajat rohani yang di dalamnya dipercayakan kepadamu rahasia-rahasia, dan kau alami perluasan dada, ketercerahan hati, kefasihan lidah, derajat tinggi, ilmu dan kecintaan. Maka kau menjadi kesayangan semua makhluk, bagi manusia maupun jin dan makhluk-makhluk lainnya di dunia dan di akhirat. Bila kau menjadi pilihan Allah, maka orang tunduk kepadanya. Cinta mereka berada di dalam cintanya, dan kebencian mereka berada di dalam kebenciannya. Dengan ini kau telah dihantarkannya ke tempat yang amat tinggi, dan di sana tak kau jumpai lagi kedirianmu akan segala benda. Lalu dibuatnya kau penuh hasrat terhadap sesuatu, maka nafsumu ini dimusnahkan dan dilenyapkan, dan kau dipalingkannya jauh-jauh dari keinginan serupa itu lagi. Jadi tak diberikannya yang kau inginkan di dunia ini akan dilimpahkan kepadamu di akhirat kelak, sehingga meningkatkan keakrabanmu dengannya dan menyejukkan kedua matamu di surga yang tinggi, di dalam taman yang abadi. Tapi bila selama ini kau tak berhasrat terhadap sesuatu pun, tak berharap pada siapapun, tak condong kepada apapun, karena kau sadar bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara dan tipuannya menyesatkan yang mencintainya, tapi tujuanmu adalah Sang Khalik yang telah menciptakan, mewujudkan, menahan dan melimpahkan segala sesuatu, yang telah membentangkan bumi dan menegakkan langit, maka kepadamu dilimpahkan segala yang kau butuhkan di dunia ini. Tentu saja ini semua diberikan kepadamu setelah kau putus asa akibat dipalingkan dari semua hasrat duniawi, dan sesudah kau merasa mantap akan kehidupan akhirat sebagaimana yang telah kita bicarakan. Risalah ke-20. Nabi suci Muhammad SAW bersabda, "Campakkanlah segala yang menimbulkan keraguan di benakmu tentang yang halal dan yang haram, dan ambillah segala yang tak menimbulkan keraguan pada dirimu. Bila sesuatu yang meragukan, maka ambillah jalan yang di dalamnya tiada sedikit pun keraguan, dan campakkanlah yang menimbulkan keraguan." Nabi bersabda, "Dosa menciptakan kekacauan dalam hati. Tunggulah bila dalam keadaan begini perintah batin. Bila kau diperintahkan untuk mengambilnya, maka lakukanlah sesukamu. Jika kau dilarang, maka jauhilah dan anggaplah itu sebagai tak pernah maujud, dan berpalinglah kepada pintu Allah dan mintalah pertolongan dari Tuhanmu. Andai kata kau merasa kehabisan kesabaran, kepasrahan dan kefanaan, maka ingatlah bahwa Dia Subhanahu wa ta'ala tak memerlukan diingat, dan Dia tak lupa kepadamu dan selainmu. Ia yang Maha Kuasa lagi Maha Agung memberikan rezeki kepada para kafir, munafik, dan mereka yang tak mematuhinya. Mungkinkah Dia lupa kepadamu, duhai yang beriman, yang mengimani keesaannya, yang senantiasa patuh kepadanya, dan yang teguh dalam menunaikan perintah-perintahnya siang dan malam?" Sabda Nabi SAW yang lain, "Campakkanlah segala yang menimbulkan keraguan di benakmu, dan ambillah yang tak menimbulkan keraguan." Memerintahkanmu untuk melecehkan yang ada di tangan manusia, untuk tak mengharapkan sesuatu pun dari manusia, atau untuk tak takut kepada mereka, dan untuk menerima karunia Allah. Dan inilah yang takkan membuatmu ragu. Karena itu hanya ada satu yang kepadanya kita meminta, satu pemberi dan satu tujuan, yaitu Tuhanmu.
yang maha perkasa, lagi maha agung, yang di tangannya kening para raja dan hati manusia, yang adalah raja tubuh, berada, yaitu bahwa hati mengendalikan tubuh dan uang manusia adalah miliknya, sedangkan manusia adalah agen dan kepercayaannya. Bila mereka menggerakkan tangan mereka kepadamu, dan itu atas izin perintah dan geraknya, begitu pula bila karunia ditahan darimu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mintalah kepada Allah karunia-Nya. Sesungguhnya yang kau abdi selain Allah tak memberimu sesuatu pun. Karena itu, mintalah karunia dari Allah dan abdilah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Bila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka sesungguhnya aku sangat dekat. Aku menerima doa dari yang berdoa bila ia berdoa kepadaku. Serulah aku, maka aku akan menyahutmu. Sesungguhnya Allah adalah pemberi karunia, Tuhan kekuatan. Sesungguhnya Allah memberikan karunia kepada orang yang dikehendakinya tanpa batas. Demikianlah pesan-pesan dan nasihat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitab Futuhul Ghaib, Risalah 1 sampai Risalah yang ke-20. Semoga bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.